Ya, tapi apakah kemudian kalau ini hanya realitas itu tafsiran bahasa, kalau gitu sepenuhnya ngarang-ngarang atau bukan? Coba. Kalau gitu, emang kita nggak pernah dapat gitu realitas? Apakah kita berputar-putar aja di dalam dunia karangan kita, gitu kan? Kalau gitu. Soalnya ini juga ya Pak ya, kayak nggak ada jalan keluar karena bahkan ketika kita mencoba mencerap apa sebenarnya meja ini, yang kita cerap juga seperti molekul-molekul ciptaan para saintis yang dengan apakah memang seperti itu juga kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi sudah terlalu banyak sistem representasi yang untuk sampai ke situ tuh. Dan sistem representasi itu memang sudah berlapis-lapis ya, lapisannya itu tebal gitu kan ya. Seperti sistem representasi tadi saya bilang itu dari kamus itu baru lapisan yang paling tipis, yang paling awal. Tapi itu kan udah ditumpukin lagi lapisan yang lain, lapisan sains. Sains juga udah berlapis-lapis, bahkan macam-macam sih sains itu kan. Belum lagi pandangan tradisional juga mereka punya tafsiran sendiri sebetulnya akhirnya apa realitas itu. Pandangan teologis wah itu lain lagi gitu kan ya. Wah, memang sudah berlapis-lapis demikian sehingga kalaupun kita mengurai-urai kesannya seakan-akan yang kita temukan adalah lapisannya kita buat juga terus-menerus gitu kan ya. Jadi kapan kita benar-benar nemu the real? Kesannya seperti itu, tapi sebenarnya nggak mesti gitu. Dalam arti gini, tafsiran itu tidak sepenuhnya hanya bergerak dari kita ke kita, gitu kan. Bagaimanapun juga ada hal yang kita tafsirkan sebenarnya. Dan misalnya sains ataupun segala lapisan tafsir tadi, bagaimanapun kita menafsirkan itu karena juga dimungkinkan oleh realitas yang ditafsirkan, gitu loh. Kita tidak sepenuhnya mengarang-arang untuk menyebut ini warna oranye dan segala macam, karena realitas juga memperlihatkan aspek oranye seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya para fisikawan bilang bahwa sebetulnya meja ini bukan meja beginian, di dalamnya adalah molekul yang senantiasa bergerak terus gitu kan, sehingga tetapan begini, bentuk tetapan ini seakan-akan ilusi. Nah, whatever, ketika mereka bilang seperti itu karena si meja ini di dalam skala tertentu secara mikroskopik sempat memperlihatkan aspek molekuler dan gerakan itu. Anggaplah, itu tidak sepenuhnya karangan out of the blue dari kita gitu kan. Karangan dari kekosongan yang semata-mata karangan kita. No. Kalaupun kita mengarang itu karena dirangsang dan dimungkinkan oleh si realitas itu sendiri. Gitu loh. Nah, maka sebenarnya postmodernisme juga melihat itu. Ini tidak berarti bahwa kita berputar-putar dalam dunia karangan kita, tidak. Tapi dalam setiap tafsir kita itu sebetulnya faset-faset tertentu dari kenyataan juga tampil, gitu. Persis seperti gini. Kalau kita tiba-tiba seandainya Al-Faqir itu dikenal sama semua orang sebagai brilian, jenius, dan sejak kecil juga selalu disebut begitu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang bilang, sebenarnya lu tuh dalam hal tertentu blow on sekali loh Al. You see, bahwa dia ngomong blow on yang kontra image yang awal itu juga dia tidak semata-mata ngarang. Karena dalam hal tertentu kamu memperlihatkan sisi tertentu tiba-tiba yang ternyata kamu tuh dibalik segala kebrilianan itu ada blow onnya juga gitu. Itu tidak semata-mata ngarang, tapi kamu tiba-tiba memperlihatkan dalam situasi tertentu bahwa kamu bodoh. Jadi, maka itu merangsang orang untuk menyebut blow on. Atau sama juga seseorang yang sudah selalu merasa jelek segala macam gitu kan ya, terus tiba-tiba ada orang bilang, gila lu tuh sebenarnya keren loh. Itu tuh juga bukan ngarang gitu loh. Tiba-tiba seseorang ini memperlihatkan aspek yang bisa ditafsir sebagai keren, gitu. Jadi realitas itu sendiri memang memperlihatkan faset
faset tertentu yang kebetulan kita tangkap faset itu gitu, dan kita tafsirkan. Dengan kata lain, tafsiran sebetulnya juga tidak berputar-putar di tempat. Tafsiran itu juga memperlihatkan aspek-aspek tertentu dari realitas. Berarti hanya sebagian dari realitas ya? Ya, ya, itu maksudnya. Jadi tidak sepenuhnya omong kosong maksud saya itu ya, gitu kan? Ada aspek-aspek tertentu. Masalahnya kan cuma gini, dulu dunia modern itu kalau mengklaim meja ini sebenarnya terdiri dari molekul-molekul atau atom-atom. Kesannya itu and nothing but that gitu loh. Nah ini nih ujungnya ini. Kesannya dunia sains itu rada otoriter kan. Ini nih isinya molekul-molekul atau atom-atom dan tak lain, tak lebih dari itu. Belakangan ini yang nggak benar gitu kan ya. Oh, ini bisa dimengerti sebagai apapun, gitu kan ya. Benda ini tidak hanya boleh dilihat sebagai atom-atom atau molekul, dia bisa dilihat sebagai cara lain juga, gitu. Tapi bahwa si realitas meja ini memperlihatkan ada mengandung aspek-aspek yang bisa kita sebut atom, that's fine. Tapi meja ini tidak hanya bisa dijelaskan seluruhnya berdasarkan atom belaka gitu loh. Sebetulnya yang disanggah oleh postmodernisme itu. Tapi misalnya soal dalam kasus hujan misalnya gitu kan ya. Ketika artinya menjadi jelas bahwa itu konstruksi, itu dalam kasus hujan. Hujan secara sains itu adalah penguapan air yang kemudian somehow dia akan turun kembali kayak gitu-gitu. Sementara penjelasan semacam ini rada susah dipakai untuk menjelaskan tarian-tarian hujan gitu kan ya. Tarian-tarian mengundang hujan. Itu tuh bagaimana mesti dijelaskan? Saya kira membutuhkan vokabulari yang lain dan tidak bisa semata-mata bilang oh tarian hujan itu kan semua keprimitifan yang dari tahayul. No. Mereka punya kerangka penjelasan yang lain mengenai fenomena hujan yang masalahnya tidak nyekrup dengan konstruksi ilmiah. Gitu. Nah dulu tuh masalahnya adalah itu, apapun yang tidak nyekrup, yang tidak pas dengan konstruksi ilmiah seakan-akan omong kosong. Wait a minute, itu kalau menurut postmodernisme itu tunggu dulu. Logika itu juga bukan cuma satu cara gitu kan. Logika adalah konstruksi dan ada banyak upaya mengkonstruksi itu. Logika adalah apa sih logika kalau menurut postmodernisme nanti? Logika adalah bermacam upaya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sebenarnya gitu. Sederhananya. Dan tekanannya pada bermacam cara gitu kan ya. Berabad-abad lamanya sejak manusia ada, mereka berusaha menjelaskan dengan aneka cara hubungan sebab akibat. Tarian hujan itu mengandung dalam tanda petik logika tertentu, dalam arti ada cara berpikir yang mau menjelaskan sebab akibat tertentu bahwa dengan tarian tertentu si hujan ini akan datang. Dan ternyata itu juga, itu tarian hujan misalnya itu ada di hampir segala suku pramodern gitu kan ya. Artinya apa? Might have worked, mungkin itu berlaku, artinya ngefek dengan cara-cara tertentu, atau pawang hujan segala itu juga ada di mana-mana loh, bukan cuma di Indonesia ini. Dan somehow itu juga ngefek gitu ya. Bagaimana mau dijelaskannya? Gitu. Wong mantra-mantra doang kok ngefek gitu. Igel-igelan gitu kok ngefek. Itu secara saintifik memang nggak bisa dijelaskan karena kerangka dalam tanda petik logikanya itu berbeda. Pada akhirnya itu kan soal terminologi linguistik juga, cara berpikirnya yang beda. Ya barangkali kekuatan sains sebetulnya, kenapa sains tidak bisa juga disalahkan sendiri kan dia karena hasilnya memang jelas sains itu, tapi juga karena sains itu sebetulnya pencanggihan
cara berpikir paling sederhana, ya, cara logika paling sederhana, logika sehari-hari yang paling sederhana gitu kan ya. Logika sederhana tuh kan cuma gini, kalau tiba-tiba jendela kaca ini pecah perang, terus tiba-tiba ada batu di sini, logika paling sederhana kan bilang kaca itu pecah karena dilempar batu. Itu yang paling simpel gitu kan. Logika sebab akibat yang kayak gitu itu paling simpel, dan itu yang paling material, paling fisik gitu. Nah, itu yang dikelola oleh sains. Barangkali itu kekuatan sains sebetulnya. Meskipun ketika sampai sophisticated juga kita nggak ngerti lagi sih, itu juga serumit klinik gitu kan ya. Ketika orang bicara mengenai molekul, bahkan quark segala macam gitu, wah itu sama, itu seperti klinik juga, kita nggak ngerti. Karena itu juga di situ terasa sekali ciptaan, bahwa semua istilah itu juga ciptaan para fisikawan. Persis seperti dukun-dukun juga menciptakan istilah-istilah tertentu yang kita nggak ngerti sepenuhnya pada tingkat sophisticated. Tapi basically sebenarnya sains itu pencanggihan alam berpikir sederhana. Dari sudut itu maka kita bisa menggunakan cara berpikir paling sederhana itu. Posmo juga saya kira akan begitu. Misalnya gini, bertanya, crop circle ini kemarin ada nggak sih sebelumnya, gitu kan ya? Coba tanya, kalau logika paling sederhana, tanya petani-petani yang ada di sekitar situ, itu sebetulnya kapan munculnya, yang paling mungkin, gitu kan ya? Misalnya kalau kemarin itu nggak ada, sampai larut malam nggak ada, gitu kan ya? Saya masih lewat sini, itu nggak ada, misalnya kayak gitu. Berarti kemungkinannya si itu baru muncul antara misalnya jam 3 sampai jam 4 subuh misalnya gitu kan. Kita dapat kesimpulan itu pakai logika yang sederhana tadi. Kalau itu muncul dalam rangka hanya 1 jaman kira-kira, menggarap bikin bentukan serapih itu, nah mulai ada sesuatu yang aneh di situ gitu kan. Tapi lain kalau kita temukan bahwa enggak, dari udah seminggu yang lalu juga ada, cuma orang nggak lewat sini gitu ya. Tiba-tiba ada orang lain juga bilang sebenarnya ada tuh seniman yang bikin itu gini, cuma orang nggak perhatian karena itu kan sawah. Jadi sebenarnya kalau baru aja orang gitu di sini, ada yang ngerjainnya sih gitu tuh, gue tahu gitu. Nah itu lain lagi gitu kan, itu logika sederhana. Tapi barangkali tiba-tiba ada dukun atau apa yang dengan logika yang aneh gitu, kita tanya ke dia, dan dengan cara penglihatan yang apa, dia bilang enggak, itu bukan bikinan manusia, apa itulah. Oke. Itu kan berbagai kemungkinan. Yang orang Posmo tuh sebetulnya dari sisi itu hanya kepengen setia pada lagi-lagi pengalaman, realitas jauh dialami, dan itu ada banyak kemungkinan pemahaman. Nah, mari kita lihat itu, gitu. Dalam arti itu sebenarnya poinnya Posmo hanyalah anti totalitarisme.